Yes, akhirnya resmi. Semifinal antara Indonesia dengan Uzbekistan ini akan diulang hari Rabu. Dan berita ini resmi, katanya. Oke guys, sekarang dapat kabar baik guys. Indonesia vs Uzbekistan ditanding ulang guys. Jangan lupa nonton guys pada malam Rabu guys. Semangat buat untuk tim Garuda Indonesia menang. Ya teman-teman, banyak sekali berita yang beredar bahwa pertandingan antara Indonesia U23 melawan Uzbekistan U23 itu diulang. Tentu ini keinginan kita semua, diulang. Tapi sebenarnya itu adalah sebuah imajinasi, ada ya, mimpi. Nggak mungkin itu pertandingan itu diulang kembali. Kalau itu diulang, tentu pertandingan dengan Korea pun mereka juga ingin diulang. Korea yang ingin diulang juga. Berhentilah bermimpi untuk supaya agar pertandingan itu diulang. Itu nggak mungkin juga, kecuali kita ikut sidang MK gitu. Itu pun juga belum tentu kita menang dan itu bisa diulang kembali seperti pilpres saja. Inilah keinginan dari sebagian orang yang tidak tahu informasi. Lebih baik kita fokus di pertandingan berikutnya antara Indonesia U23 melawan Irak U23 ya, untuk merebutkan juara ketiga. Dan ini ya, ketika kita menang melawan Irak, meskipun di berbagai pertemuan kita itu kalau lawan Irak kebanyakan kalah teman-teman, tapi optimis itu harus tetap ada tuh. Harus tetap ada. Lagian ini kelompok umur ya, U23 bukan senior. Jadi lebih baik kita fokus saja nanti Kamis pukul 22.30 untuk melawan Irak U23. Lagian ini teman-teman, itu wasitnya Majid Muhammad Al-Samrani. Kalian tahu sendiri. Kemudian ada wasit VAR-nya itu asistennya juga dari Thailand. Ya, ini saat kita melawan Uzbekistan kemarin, ini juga menjadi wasit VAR kembali saat kita nanti melawan Irak. Ya, saat lawan Qatar ini juga ikut juga, ini turut andil juga pada saat gol dari Indonesia itu dianulir. Dia juga turut andil. Itulah yang harus kita perhatikan dan harus kita hati-hati teman-teman ya. Jelang lawan timnas Irak U23 di perebutan tempat ketiga AFC Asian Cup U23 2024 Qatar dan kualifikasi Olimpiade Paris Prancis 2024. Akan dipimpin oleh wasit Majid Al-Samrani dari Arab Saudi, dan lagi, wasit VAR keputusan kontroversial dan membatalkan peluang bahkan batalkan gol timnas Indonesia U23 Sivakorn Poudom dari Thailand akan pimpin laga Indonesia U23 versus Irak U23. Timnas Irak U23 dalam 5 laga terakhir kalah 0-2 dari Thailand U23, menang 4-2 atas Tajikistan U23, kalah 1-2 dari Arab Saudi U23, di 8 besar menang 1-0 dari Vietnam U23 dan di semifinal kalah 0-2 dari Jepang U23. Irak U23 tidak sekuat timnas seniornya. Timnas Indonesia harus mengantisipasi pergerakan Ali Jasim, dia adalah pemain timnas senior Irak. Oke, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Ding dong. Siapa kira-kira yang akan menggantikan posisi Rizky Ridho saat pertandingan melawan Irak U23 besok malam cuy? Timnas Indonesia dan timnas Irak ini kan tim yang sama-sama kalah di semifinal dengan skor yang sama juga, yaitu kalah 2-0. Di timnas Indonesia U23, soal Rizky Ridho yang dilarang bermain karena kemarin dapat kartu merah, hampir pasti posisinya akan digantikan oleh Komang Teguh. Meskipun kemarin di pertandingan semifinal Komang Teguh nggak dimainkan sama sekali. Tapi kabar baiknya nggak cuma itu cuy, karena Rafael Struijk udah selesai dari hukuman akumulasi kartu kuningnya dan bisa kembali bermain besok malam. Harapan gua dari Rafael Struijk adalah seperti biasa, semoga Rafael mampu mengobrak-abrik pertahanan Irak, memberi pukulan pertama bagi Irak dan mendominasi permainan. Gua doain semoga besok malam timnas Indonesia yang akan mengambil tiket ke Olimpiade. Timnas Indonesia akan melawan Irak di perebutan juara 3 Piala Asia U23. Ya, dua negara ini akhirnya bertemu setelah Indonesia kalah 2-0 dari Uzbekistan dan Irak kalah 2-0 dari Jepang. Melihat performa timnas Indonesia di ajang Piala Asia U23 ini, saya yakin skuad Garuda Muda akan menang dan jadi juara 3 sekaligus lolos ke Olimpiade Paris 2024 jika wasitnya tidak curang. Karena hanya wasit yang mampu mengalahkan King Indo di Piala Asia U23 ini. Gimana guys, apakah kamu sependapat? Aduh, kenapa wasit VAR asal Thailand ini lagi yang ditunjuk AFC untuk memimpin laga Indonesia versus Irak besok? Kacau.
Iya guys, kalian nggak salah dengar kalau si Fakon Puudom ini akan menjadi wasit VAR di laga Indonesia melawan Irak di perebutan peringkat ketiga besok. Ini ada apa sih dengan AFC sebenarnya nih? Kenapa gitu nunjuk wasit VAR-nya dia lagi? Apa nggak ada wasit VAR lainnya yang bisa ditunjuk oleh AFC? Karena kita semua tahu kalau laga besok itu adalah laga yang sangat penting buat timnas Indonesia kita. Dan kita tahu wasit VAR asal Thailand ini udah banyak kali ngerugiin timnas Indonesia U23. Apa jangan-jangan AFC takut ya munculnya King Asia baru yaitu Indonesia? Ya semoga kita doakan aja wasit VAR asal Thailand ini bisa adil guys di pertandingan Indonesia melawan Irak besok. Karena pertandingan besok adalah pertandingan penentuan buat timnas Indonesia bisa lolos Olimpiade atau enggak selain jalur playoff. Menurut kalian gimana guys tentang AFC yang lagi dan lagi menunjuk wasit VAR asal Thailand ini? Coba kalian komen di bawah dan jangan lupa follow akun ini guys untuk mendapatkan berita timnas Indonesia lainnya. Gawat, wasit kontroversial ini bakal pimpin laga timnas Indonesia U23 menghadapi Irak di Piala Asia U23 kali ini, brother. Lu pasti kenal deh sama wasit yang satu ini, brother. Wasit VAR kontroversial. Ini wasit hobinya ngerugiin timnas mulu. Total udah 2 kali pertandingan, ini wasit selalu ngerugiin timnas Indonesia U23 di Piala Asia kali ini, brother. Yang pertama lawan Qatar, yang kedua lawan Uzbekistan kemarin. Ya, siapa lagi kalau bukan si Fakon Puudom. Wasit asal Thailand ini bakal jadi wasit VAR dalam laga hidup dan mati yang menentukan lolos atau tidaknya timnas U23 ke Olimpiade Paris tahun 2024 nanti. Di laga ini, timnas Indonesia U23 akan menghadapi Irak pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 jam 22.30 waktu Indonesia bagian Barat. Si Fakon, kenapa sih harus lu lagi yang jadi wasit VAR? Ini juga AFC nggak ada wasit lain apa? Kenapa harus dia lagi anjir yang dipakai? Lama-lama gue suruh bapak gue juga ini jadi wasit. Tapi nggak cuma wasit VAR aja yang kontroversial, brother. Wasit utama nanti juga kontroversial. Majid Mohamed Al-Samrani asal Arab Saudi. Nah, wasit ini juga sempat jadi bulan-bulanan netizen Indo waktu itu, brother. Lo ingat gak sih pas timnas Indonesia menghadapi Vietnam di final SEA Games tahun 2019 lalu? Ketika itu, back timnas Vietnam, Don Van Hau, menginjak kaki Evan Dimas sampai cedera. Dan sampai Evan Dimas nggak mampu lagi buat melanjutin pertandingannya, brother. Tapi lo tahu wasit ini kayak gimana, brother? Ya, wasit ini nggak memberikan hukuman kepada Don Van Hau ini. Selain itu nih ya, banyak pelanggaran keras lainnya yang dilakukan Vietnam tapi nggak diberikan hukuman kartu oleh Majid Mohamed Al-Samrani ini. Udahlah, sekarang mah bukan takut sama siapa lawannya lagi, lebih takut sama siapa wasitnya. Bener gak? Terbongkar sudah bosku, ternyata 2 wasit ini memang sudah kong kali kong. Mereka sudah kerjasama bosku, dan mereka berdua-dua ini mempunyai catatan buruk untuk Indonesia bosku. Ya, yang pertama wasit ini sudah pernah memimpin laga Indonesia melawan Kamboja waktu SEA Games kemarin. Dia mensahkan pelanggaran di luar kotak penalti, dia sahkan menjadi pelanggaran dalam kotak penalti. Kacau bosku. Dan ini wasit VAR dari Sawadee Cup Thailand bosku ya. Ini baru kemarin dia mimpin laga ya. Ini kemarin dia di VAR, kita nggak kelihatan. Memang dia juga yang mimpin. Waktu melawan Qatar, begitu banyak kontroversi yang dia buat ini. Karena wasit VAR tanpa ditelepon dengan wasit lapangan, dia tidak akan cek VAR. Memang ya. Geramnya minta ampun ya Allah ya Rabbi astagfirullahaladzim ya. Jadi bosku jangan bilang aduh memang di kinerja wasit tapi pemain kita juga buruk. Iya, bukan buruk. Dengan wasit ini pemain kita bisa kena mental bosku. Iya. Jadi memang kita akui nih ya, permainan Uzbekistan memang lebih menonjol. Ya wajar, mereka ini pernah juara di Asia. Mereka ini sudah sering banget langganan Piala Asia. Ya, jadi kita ini tim debutan. Kita bisa bertahan aja udah menang kita sebenarnya, gitulah ya. Jadi jangan bilang-bilang seperti itu. Kita memang udah berusaha bosku. Ya kalau nggak kita berusaha, mungkin babak pertama itu udah kebobolan 3 gol. Ya, dari segi permainan kita mengakui kalah bosku. Tapi tanpa wasit ini kita nggak akan kena mental bosku. Ya, sampai kartu merah Rizky Ridho itu. Rizky Ridho itu tidak ada riwayat dia pemain buruk, nggak ada bos. Ya, tahulah sendiri ya.
Itu ketendang titiknya itu nggak sengaja bosku, ya. Ngapain dia lari ke situ sementara bola sama Rido, iya kan? Udahlah bosku, kita semoga bisa tembus Olimpiade Paris dengan melawan Irak, ya. Saya berharap juga seperti itu. Amin. Jepang yang menang semalam, biar kita lawan Irak, mungkin insya Allah saya yakin menang. Ya, terima kasih bosku. Ya, komen yang bijak bosku, jangan jadi Bung Towel 1 2 3 ya. Cukup satu aja si Towel. Terima kasih. Ya, ini akun IG-nya dari si Fakor nih, apa ya? Asisten wasit VAR ini apa ya? Kalian bisa saja ini kasih shock terapi gitu ya, kasih mental duluan ya di akun IG-nya sebelum pertandingan besok gitu. Karena wasit asal Thailand ini beberapa kali menjadi wasit VAR punya momen yang tidak menguntungkan dengan timnas Indonesia U23 teman-teman. Seperti lawan Qatar, seperti lawan Uzbek kemarin, ya. Jadi inilah biang keroknya juga. Kalau nggak ada informasi dari VAR, tentu wasit yang ada di lapangan juga nggak akan ngecek video itu ya, videotron yang ada di VAR itu teman-teman. Tapi apapun ya, kita harus berjuang keras, berjuang lebih baik lagi teman-teman. Kita fokus ke pertandingan antara Irak karena itu penentuan untuk kita lolos ke Olimpiade atau enggak. Ya, kita fokus ke situ. Mengenai hoax bahwa pertandingan antara Uzbekistan itu diulang, itu jangan didengar teman, itu karena hoax. Ya, nggak mungkin pertandingan diulang. Ya seperti Pilpres juga, kalau ketahuan yang sudah menang ya sudah, walaupun digugat di MK juga nggak bakalan diulang kembali. Ya itu hal terjadi. Seperti Prabowo itu kalah beberapa kali ya, kembali ke politik. Prabowo kalah beberapa kali, gugat ke MK, ya nggak berhasil juga, tetap yang kalah, yang menang. Seperti pertandingan ini, yang kalah, yang menang, yaitu. Jadi teman-teman, lupakan itu hoax ya, hoax. Jangan berharap pertandingan itu akan diulang. Kalau itu diulang, tentu Korea juga ingin diulang juga dengan Indonesia yang kemarin. Jadi kita fokus ke pertandingan antar Irak. Semoga kita bisa melaju ke babak berikutnya. Maksudnya melaju ke Olimpik ya, Olimpiade Paris. Ya, kalau misal besok hari Kamis kita gagal, masih ada kesempatan playoff dengan tim yang dari Guinea. Maksudnya tim dari Afrika. Dalam hal ini adalah Guinea. Kita masih punya kesempatan itu. Tetapi kenapa kita harus menunggu kesempatan kedua kalau kesempatan pertama itu masih ada? Ya, kita berjuang besok melawan Irak. Jangan patah semangat teman-teman. Kita sebagai supporter harus tetap membela dan juga mensupport ya perjuangan dari timnas Garuda Muda U23. Terima kasih teman-teman ya. Jangan lupa komen di bawah yang baik dan sopan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.